Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang salah satu momen paling bersejarah dalam sejarah manusia, yaitu jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang. Bom ini terdiri dari 64 kg uranium dan menghasilkan ledakan sebesar 15 kiloton. 3 hari kemudian, bom atom kedua, Fat Man, dijatuhkan di kota Nagasaki. Bom ini terdiri dari 6,4 kg plutonium dan menghasilkan ledakan sebesar 21 kiloton. Bom atom kedua dianggap lebih efisien daripada bom atom pertama karena mengandung bahan peledak yang lebih kuat. Untuk mengetahui lebih dekat, mari kita simak penjelasan berikut. Selama proyek Manhattan, Fat Man dibuat oleh para ilmuwan dan insinyur di laboratorium Los Alamos yang dipimpin oleh Robert Oppenheimer yang sering dikenal sebagai bapak bom atom. Bom atom terdiri dari dua jenis, yaitu bom atom uranium dan bom atom plutonium. Little Boy adalah bom atom uranium dan terdiri dari 64 kg uranium 235. Ketika dibuang dari pesawat, Little Boy memiliki bentuk yang panjang dan ramping, seperti bola soda. Di dalam bom atom ini terdapat dua bagian utama, yaitu proyektil yang berisi uranium 235 dan meriam yang menembakkan uranium 235 bagian yang lain. Ketika proyektil dan meriam bertemu, terjadi reaksi berantai nuklir yang menyebabkan sebuah ledakan. Sementara itu, Fat Man adalah bom atom plutonium yang terdiri dari 6,4 kg plutonium 239. Dalam perancangannya, para ilmuwan menggunakan teknologi implosion, yaitu meledakan bom peledak yang terdiri dari 60% RDX dan 40% TNT di sekitar bola plutonium untuk menimbulkan tekanan sebagai pemicu reaksi nuklir. Belum detonasi, bom atom Fat Man dijaga di dalam tabung aluminium. Ketika ledakan terjadi, bola plutonium dihancurkan oleh ledakan dan proton neutron di dalamnya dilepaskan, sehingga memicu reaksi nuklir yang menyebabkan ledakan yang dahsyat. Dua bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dilakukan dengan menggunakan dua pesawat pengebom B-29 Super Fortress. Tiap pesawat itu memiliki awak yang terdiri dari beberapa orang, termasuk pilot, kopilot, navigator, insinyur penerbangan, operator radio, dan awak lainnya yang bertanggung jawab untuk menjaga pesawat tetap beroperasi dengan baik selama penerbangan. Pesawat pengebom pertama, Enola Gay, yang membawa bom atom Little Boy ke Hiroshima, dipiloti oleh Kolonel Paul Kitts. Awak lainnya termasuk Kapten Robert Lewis sebagai kopilot, Major Thomas Barrett sebagai pengebom, Kapten Theodore Dutch-Pardick sebagai navigator, Kapten William Dickerson sebagai operator pemantau bom, Kapten Robert Lewis sebagai operator radio, dan Sersan Chip Josh Karen sebagai operator kamera. Enola Gay adalah pesawat yang disediakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Sementara pesawat kedua B-29 Boxcar yang menjatuhkan bom atom Fat Man ke Nagasaki dipiloti oleh Mayor Carl Sweeney. Awak lainnya termasuk Kapten Fred Olivey sebagai kopilot, Mayor James Van Veld sebagai navigator, Kapten Kermit Dehan sebagai pengebom, Letnan Jacob Fisher sebagai operator pemantauan bom, Letnan Maurice Gibson sebagai operator radio, dan Sersan Chief Edward Bagley sebagai operator kamera. Boxcar adalah pesawat pengebom kedua yang disediakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Untuk menunaikan tugas tersebut, pesawat B-29 Super Fortress membawa Fat Man selama 7 jam terbang pada 9 Agustus 1945. Namun, mereka tetap tidak dapat menjatuhkan bom di Kokura karena awan tebal dan asap yang mengepul, dan akhirnya mengalihkan target ke Nagasaki. Ledakan bom atom menimbulkan efek ledakan dan radiasi yang terdiri dari 3 jenis, yaitu radiasi gamma, radiasi beta, dan radiasi alfa. Radiasi merupakan salah satu efek yang paling berbahaya dari ledakan bom nuklir. Dan
bisa menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat atau merusak organ dalam tubuh manusia. Lebih dari 200.000 orang tewas dalam waktu 1 bulan setelah ledakan di Hiroshima dan Nagasaki akibat efek dari ledakan maupun efek radiasi. Bagaimana kita dapat memahami dampak ledakan bom nuklir tersebut? Perhatikan bahwa pada saat itu Jepang sedang dalam masa perang melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Pihak Amerika Serikat mengklaim bahwa pengeboman tersebut dianggap sebagai tindakan militer yang diperlukan untuk mengakhiri perang dan menyelamatkan nyawa tentara yang menginvasi Jepang. Namun, sejumlah ahli dan pengamat menilai bahwa pengeboman tersebut lebih didorong oleh faktor politik daripada militer. Dampak dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki benar-benar memperlihatkan kekuatan dan kebrutalan. Sekembalinya ke Amerika Serikat, para ilmuwan dan insinyur yang terlibat dalam proyek Manhattan menjadi semakin waspada terhadap bahaya radiasi. Banyak dari mereka yang mengalami masalah kesehatan seperti kanker dan leukemia akibat terpapar radiasi selama pekerjaan mereka di proyek tersebut. Selain itu, bom atom juga telah membawa dampak psikologis yang besar bagi masyarakat di seluruh dunia. Ketakutan akan perang nuklir dan penggunaan senjata nuklir dalam konflik internasional terus berlanjut hingga saat ini. Namun, penggunaan bom atom juga telah mempengaruhi perkembangan teknologi di berbagai bidang. Teknologi nuklir telah berkembang pesat dalam bidang energi, kedokteran, dan penelitian ilmiah. Energi nuklir telah menjadi sumber energi yang penting di banyak negara dan digunakan untuk menghasilkan listrik dan energi panas. Sementara itu, dalam bidang kedokteran, teknologi nuklir digunakan dalam diagnosis dan pengobatan penyakit seperti kanker dan penyakit jantung. Meskipun demikian, dampak penggunaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki masih terasa hingga saat ini. Selain korban yang langsung tewas atau menderita akibat radiasi, efek jangka panjang juga terus terasa di masyarakat Jepang. Saat ini, dunia masih dihadapkan pada ancaman senjata nuklir. Meskipun banyak negara telah menandatangani perjanjian tentang non-proliferasi nuklir, tetapi masih ada beberapa kelompok negara yang mempertahankan senjata nuklir sebagai bentuk kekuatan militer. Maka dari itu, perlunya kesadaran global untuk menangani ancaman senjata nuklir. Kita harus terus memperjuangkan perdamaian dan keselamatan dunia dengan mengurangi jumlah senjata nuklir di seluruh dunia, serta harus terus berupaya untuk mencegah perang nuklir dengan diplomasi dan dialog antar negara. Demikianlah cerita tentang bagaimana dampak dari bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Sebuah momen tragis dalam sejarah manusia yang mengajarkan kita untuk selalu berupaya mencegah penggunaan senjata nuklir dan memperjuangkan perdamaian dunia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.